Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan atau IUP nikel 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, meliputi PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raimon Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham. Namun, satu perusahaan, yaitu PT Gak Nikel tetap diperbolehkan beroperasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, IUP PT Gak Nikel tidak dicabut karena aktivitas pertambangannya yang berjalan dengan baik. Dia menilai anak perusahaan PT Aneka Tambang atau PT Antam Tbk itu beroperasi sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Lantas, sebenarnya apa itu reklamasi tambang nikel dan berapa biayanya? Berdasarkan Peraturan Menteri ISDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara, reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai dengan peruntukannya. Biaya reklamasi tentu bisa bervariasi, tergantung dari berbagai faktor, seperti peralatan yang digunakan, luas areal tambang yang menjadi sasaran, kondisi lahan, jenis operasi tambang, permukaan atau bawah tanah, metode yang dipakai, hingga peraturan dan standar yang berlaku di wilayah tersebut. Sebagai contoh, melansir jaristam.uho.ac.id, estimasi biaya reklamasi lahan bekas tambang biji nikel seluas 3,92 hektar di Blok BPT Arga Morini Indah, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara mencapai 2,57 miliar rupiah untuk total pelaksanaan selama 420 hari. Secara rinci, biaya itu terdiri dari biaya penataan lahan selama 27 hari sebesar 1,2 miliar rupiah, biaya penebaran tanah zona pengakaran selama 4 hari sebesar 4,3 juta rupiah, biaya analisis kualitas tanah sebesar 675.000, biaya pemupukan 81 juta rupiah, biaya pengadaan bibit selama 10 hari sebesar 37,3 juta rupiah, biaya penanaman sebesar 6 juta rupiah, dan biaya pemeliharaan sebesar 1,24 miliar rupiah. Reklamasi lahan bekas tambang nikel terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu penatagunaan lahan dan revegetasi atau penghijauan kembali. Tahapan penatagunaan lahan terdiri dari penataan lahan, penebaran tanah zona pengakaran, dan pengendalian erosi. Penataan lahan sendiri dilakukan dengan pemindahan tanah, yaitu proses penimbunan langsung menggunakan overburden atau lapisan tanah dan batuan yang menutupi deposit mineral atau biji yang sedang ditambang, serta pemindahan topsoil dari penyimpanan sementara menuju lokasi lahan yang akan direklamasi. Kemudian, penebaran tanah zona pengakaran adalah proses penggusuran atau penebaran topsoil, lapisan tanah teratas ke seluruh lahan yang akan direklamasi. Volume topsoil dihitung dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tinggi tumpukan overburden atau topsoil yang direncanakan dengan satuan meter kubik. Terakhir, pencegahan erosi dilakukan dengan melakukan penanaman tanaman Mucuna bracteata sebagai tanaman cover top atau tanaman penutup. Penanaman tanaman penutup bertujuan untuk melindungi permukaan tanah dari erosi, memperbaiki struktur tanah, meningkatkan bahan organik tanah, memperbaiki kesuburan tanah, khususnya nitrogen, dan menjaga fluktuasi suhu tanah. Sementara itu, revegetasi adalah kegiatan penanaman pada lahan bekas tambang yang telah ditata dan disiapkan dengan tanaman-tanaman dari jenis cepat tumbuh, tanaman lokal, dan tanaman penutup. Proses revegetasi terdiri dari analisis kualitas tanah, pemupukan, penanaman, dan pemeliharaan.